Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Planters. Perkenalkan, nama saya Endro Suyanto dengan NIM 24 Prodi Agroteknologi Universitas Prima Indonesia, kelas AGTA. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pembibitan kelapa sawit dari mata kuliah POPKS dengan berbasis pura, fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pembibitan kelapa sawit merupakan tahap paling penting dalam menentukan keberhasilan budidaya tanaman sawit di lapangan. Seluruh proses pertumbuhan tanaman di masa depan sangat dipengaruhi oleh kualitas bibit yang dihasilkan pada tahap pembibitan. Oleh karena itu, pengolahan pembibitan harus dilakukan secara tepat, terarah, dan berkelanjutan agar mampu menghasilkan bibit yang sehat, seragam, dan produktif. Dalam pengolahan pembibitan kelapa sawit, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan metode pura, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Metode ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembibitan yang tidak hanya berfokus pada kecepatan produksi, tetapi juga memperhatikan kualitas bibit, kemampuan penanganan masalah, transparansi pengolahan, serta dampak lingkungan dalam jangka panjang. Konsep pertama dalam metode pura adalah fast, yang berarti cepat atau efisien dalam proses kerja. Dalam pembibitan kelapa sawit, kecepatan sangat penting, terutama dalam proses persiapan media tanam, penanaman kecambah, perawatan bibit, hingga distribusi bibit ke lahan utama. Bibit yang terlambat dipindahkan dapat mengalami penurunan kualitas pertumbuhan karena akar menjadi terlalu padat di dalam polybag. Oleh sebab itu, setiap tahap pembibitan harus dilakukan sesuai jadwal dan standar operasional yang telah ditentukan. Kecepatan di sini bukan berarti bekerja asal cepat, tetapi lebih cepat kepada efisiensi kerja tanpa mengurangi kualitas bibit yang dihasilkan. Misalnya, penyiraman dilakukan tepat waktu, pemupukan dilakukan sesuai jadwal dan dosis tepat, serta pengendalian hama dan penyakit dilakukan segera setelah ditemukan gejala serangan. Dengan sistem kerja yang cepat dan terorganisir, proses pembibitan menjadi lebih efektif, sehingga bibit dapat segera dipindahkan ke lapangan dalam kondisi optimal. Selain itu, kecepatan distribusi bibit juga berpengaruh terhadap keberhasilan penanaman di lapangan, karena bibit yang terlalu lama disimpan setelah keluar dari nursery dapat mengalami stres tanaman. Konsep kedua adalah unggul, yang berkaitan dengan kualitas hasil produksi bibit. Bibit unggul menjadi kunci utama dalam budidaya kelapa sawit karena tanaman yang berasal dari bibit berkualitas akan memiliki pertumbuhan lebih baik dan produktivitasnya lebih tinggi. Bibit unggul biasanya memiliki batang yang kokoh, daun berwarna hijau segar, pertumbuhan seragam, akar sehat, serta bebas dari serangan hama dan penyakit. Untuk menghasilkan bibit unggul, diperlukan bibit yang berasal dari sumber terpercaya dan bersertifikat tentunya. Selain itu, media tanam yang digunakan harus subur dan memiliki drainase yang baik agar akar dapat berkembang optimal. Pemupukan juga harus dilakukan secara teratur untuk memenuhi kebutuhan unsur hara. Dalam tahap pembibitan, proses seleksi bibit sangat penting dilakukan untuk memisahkan bibit abnormal atau bibit yang pertumbuhannya tidak normal. Bibit yang kerdil, daun gulung, atau terserang penyakit biasanya disingkirkan agar tidak mempengaruhi kualitas bibit lainnya. Dengan menjaga kualitas sejak tahap pembibitan, maka tanaman yang dihasilkan di lapangan nantinya memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan produksi tandan buah segar yang tinggi dan stabil. Selanjutnya adalah konsep responsif.
yang berarti cepat tanggap terhadap berbagai masalah yang muncul di lapangan. Dalam kegiatan pembibitan kelapa sawit, masalah dapat muncul kapan saja, seperti serangan hama, penyakit, kekurangan unsur hara, ataupun genangan air akibat curah hujan tinggi. Sikap responsif sangat diperlukan agar masalah tersebut dapat segera ditangani sebelum menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada bibit. Contohnya, ketika ditemukan gejala daun menguning akibat kekurangan nitrogen, maka tindakan pemupukan harus segera dilakukan. Begitu juga jika terdapat serangan jamur atau ulat daun, pengadaian harus dilakukan dengan cepat agar tidak menyebar ke bibit lainnya. Responsif juga berarti mampu menyusun metode kerja dengan kondisi lingkungan sekitar. Pada musim kemarau, intensitas penyiraman perlu ditingkatkan. Sedangkan pada musim hujan, drainase harus diperhatikan agar tidak tergenang. Selain itu, tenaga kerja di pembibitan juga harus memiliki kemampuan pengamatan yang baik sehingga setiap perubahan kondisi bibit dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Dengan sikap responsif, tingkat kerusakan bibit dapat ditekan dan kualitas pembibitan tetap terjaga. Konsep berikutnya adalah akuntabel, yang berkaitan dengan transparansi dan pencatatan seluruh kegiatan pembibitan. Dalam pengelolaan pembibitan modern, pencatatan data menjadi hal yang sangat penting karena semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dicatat meliputi jumlah kecambah yang ditanam, bibit, jadwal penyiraman, dosis pemupukan, penggunaan pestisida, hingga jumlah bibit yang siap dipindahkan ke lapangan. Dengan adanya pencatatan yang baik, proses evaluasi menjadi lebih mudah dilakukan. Jika terjadi masalah dalam pertumbuhan bibit, maka penyebabnya dapat ditelusuri melalui data yang tersedia. Selain itu, sistem yang akuntabel juga membantu meningkatkan efisiensi kerja karena setiap penggunaan bahan dan tenaga kerja dapat diawasi dengan jelas. Transparansi dalam pembibitan juga penting untuk menjaga kualitas produksi serta meminimalkan kesalahan dalam pengolahan nursery. Dalam skala perkebunan besar, sistem pencatatan yang baik bahkan menjadi bagian penting dalam audit perusahaan dan sertifikat perkebunan berkelanjutan. Konsep yang terakhir dalam metode FURAP adalah berkelanjutan, yang berarti seluruh kegiatan pembibitan harus memperhatikan dampak lingkungan dan berkelanjutan jangka panjang. Saat ini, industri kelapa sawit dituntut untuk menerapkan sistem budidaya yang ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem sekitar. Dalam pembibitan, konsep berkelanjutan dapat diterapkan melalui penggunaan air secara efisien, pengurangan penggunaan bahan kimia berlebihan, serta pemanfaatan pupuk organik untuk menjaga kesuburan media tanam. Selain itu, limbah dari kegiatan pembibitan seperti polimer bekas dan sisa media tanam juga perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Sistem pembibitan yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada keuntungan produksi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan menerapkan prinsip berkelanjutan, pembibitan kelapa sawit dapat terus berjalan dalam jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam yang ada. Secara keseluruhan, metode FURAP menjadi pendekatan yang sangat baik dalam pengelolaan pembibitan kelapa sawit karena mencakup berbagai aspek penting dalam kegiatan nursery. Konsep FRAS membantu meningkatkan efisiensi kerja, unggul, memastikan kualitas bibit tetap terjaga, responsif, mempercepat penanganan masalah di lapangan, akuntabel, mendukung transparansi dan pengelolaan data yang baik, sedangkan berkelanjutan menjaga keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang. Dengan penerapan metode FURAP, pembibitan kelapa sawit pasti mampu menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi yang siap mendukung produktivitas perkebunan secara optimal dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembibitan. Jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang dimengerti, mohon bantuannya untuk saling mengoreksi. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Planters. Terima kasih.